Kita berjumpa lagi di teori ekonomi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penerapan dari teori consumer dan producer surplus. Dalam hal ini kita akan pelajari studi kasus pengenaan pajak terhadap suatu barang atau jasa. Apa dampak dari pengenaan pajak tersebut kepada kesejahteraan para peserta pasar secara keseluruhan? Pajak ini sering sekali menjadi arena perdebatan dalam politik, di mana satu kandidat ingin menaikkan pajak, sementara kandidat lain ingin menurunkan pajak. Pajak ini diperlukan oleh pemerintah untuk belanja negara. Ya, bahkan ada seseorang yang mengatakan pajak ini adalah sesuatu yang kita bayar untuk sebuah civilized society, sebuah masyarakat yang civilized, yang berperadaban. Ya, kita perlu pajak untuk bangun jembatan, bangun jalan, bangun fasilitas kesehatan, fasilitas umum, dan sebagainya. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita telah bahas bahwa pajak itu akan ditanggung, dibagi bebannya itu antara pembeli dan penjual. Meskipun yang dikenakan pajak itu adalah pembeli, tetapi tetap saja penjual pun ikut terkena menanggung beban pajak. Begitu pula sebaliknya. Ya, apabila pajak itu dikenakan kepada penjual, pembeli juga ikut menanggung beban pajak tersebut. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang bagaimana pajak itu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara umum. Kita review pembahasan yang lalu. Di sini ada diagram supply and demand. Lalu di sini ada pengenaan pajak. Pengenaan pajak sebesar ini, setinggi ini, pajak. Ya, kita lihat bahwa bila tanpa pajak, kuantiti akan sejumlah yang di sini. Dengan adanya pajak ini, kuantitinya akan berkurang. Ya, kuantiti akan berkurang. Yang sebanyak ini adalah diserahkan kepada pemerintah. Dari sini ke sini, ini diserahkan kepada pemerintah. Yang dibayar oleh para pembeli adalah seharga ini, kemudian yang diterima para penjual adalah seharga di sini. Dari sini ke sini, kotak ini adalah yang diterima oleh pemerintah. Ya. Jadi pajak itu mengakibatkan turunnya, begitu, kuantiti dari barang yang terjual. Kalau tanpa pajak, kuantitinya lebih banyak di titik ini ya. Tetapi ketika ada pajak, kuantitinya turun pada titik ini. Kita lihat di sini bahwa kedua belah pihak sama-sama membagi beban pajak ini. Ya, yaitu penjual menanggung beban pajak sebesar ini. Seharusnya dia menerima pada harga pasar, tetapi karena ada pajak dia harus menerima di bawah itu. Begitu juga pembeli. Ya, seharusnya dia bayar pada harga pasar yang di sini bila tanpa adanya pajak. Tetapi dengan adanya pajak dia harus bayar lebih mahal. Jadi pajak itu dibagi bebannya itu antara pembeli dan penjual tanpa peduli siapa yang menyetor ya. Itu soal teknis siapa yang akan menyetor atau ditarik dari mana. Kalau di Indonesia lebih banyak ditarik kepada penjual ya.
kepada penjual. Tapi bukan berarti ditarik ke penjual. Penjual itu menanggung penderitaan sendiri. Penderitaan pajak itu ditanggung bersama sebagaimana ditunjukkan dalam diagram ini. Ini besaran pajak yang mana ini ditanggung bersama antara pembeli dan penjual. Ya, kita membahas tax revenue atau pendapatan pemerintah dari pajak. Berapa jumlahnya? Tadi kita tahu bahwa besaran pajak itu adalah sebesar ini yang diminta oleh pemerintah. Ya, setinggi ini. Kemudian berapa yang diterima oleh pemerintah? Yaitu tax T dikali dengan Q, jumlah barang yang terjual. Nah, jumlah barang yang terjual adalah segini. Jadi kotak ini adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintah dari mengenakan pajak atas barang ini. Ya, jadi kotak ini, kotak yang berwarna apa ini? Warna orange ya. Ini adalah besaran yang diterima, dana yang diterima oleh pemerintah dari mengenakan pajak kepada barang atau jasa tertentu ini. Apa dampak dari pengenaan pajak atas barang? Nah, di sini kita bisa lihat. Bila tanpa pajak, pada titik equilibrium ini, bila tanpa pajak, maka consumer surplusnya adalah pada titik A, B, C, yaitu pada area A, B, dan C. Kita tahu bahwa consumer surplus itu adalah di bawah garis demand dan di atas harga. Jadi area ini, triangle segitiga ini adalah consumer surplus. Ya. Bila tanpa pajak. Ini bila tanpa pajak ya. Kemudian producer surplus bila tanpa pajak adalah area D, E, dan F. Atau sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, producer surplus itu adalah area di atas supply curve, dan di bawah harga. Jadi area triangle ini. Nah, bagaimana dengan pajak? Dengan ada pajak. Dengan ada pajak, maka consumer surplusnya tinggal area A. Karena B ini diserahkan kepada pemerintah. B ini diserahkan pada pemerintah. Jadi dengan ada pajak, Q-nya tuh kurang menjadi Q2 ya. Jadi mentok sampai di sini barang yang terjual. Jadi ada beberapa barang yang nggak laku. Nah, kalau nggak laku ini atau tidak ada terrealisasi ya. Nah, ini semua tidak bisa memperoleh untung dari sini, baik konsumen atau produsen. Di sini dia tidak bisa dapat untung dari aktivitas ekonomi. Q-nya turun, jumlah barang yang terjualnya turun. Jadi dengan ada pajak kita batasi di sini. Jadi pembahasan pajak itu dari sini ke belakang sini ya. Nah, pembahasan bila ada pajaknya. Nah, dengan ada pajak, maka consumer surplus tinggal area A. Area B itu diambil oleh pemerintah, diserahkan ke pemerintah. Producer surplus, areanya tinggal area F. Area D ini diserahkan kepada pemerintah. Ya, kita sudah bahas bahwa besaran pajaknya adalah dari sini ke sini ya. Kemudian tax revenue-nya atau pendapatan pemerintah dari pajak adalah area B dan D, yaitu T dikali dengan Q. T ukuran besaran pajak dikali dengan Q jumlah barang yang terjual. Nah, terus C dan E ini apa? C dan E inilah yang disebut dengan dead weight loss atau sesuatu yang hilang gitu. Tidak bisa dinikmati oleh
konsumen dan juga oleh produsen, C dan E ini. Jadi kue ekonominya menjadi kecil. Dengan ada pajak ini kuenya menjadi lebih kecil ya. Kuenya harusnya bentuknya segitiga persis, tapi dengan ada pajak ini, sepotong ini hilang begitu aja. Ini tidak ada yang menikmati. Hilang begitu saja, dead weight loss. Baik produsen, konsumen, dan pemerintah tidak bisa menikmati kue ekonominya semakin kecil. Dan keuntungan produsen, konsumen tinggal A, produsen tinggal F, B dan D ini diserahkan kepada pemerintah. Jadi dead weight loss itu adalah area yang hilang, begitu ya. Hilang, kesempatan ini hilang ya dari para peserta pasar akibat adanya pengenaan pajak dari pemerintah. Artinya kue ekonominya menjadi lebih kecil. Nah, kalau kue lebih kecil, nah ini berarti kesejahteraan dari masyarakat itu lebih kecil juga. Karena kue yang mau dibagi sekarang bentuknya jadi lebih kecil. Lebih kecil bukan karena diambil siapa, tetapi betul-betul karena hilang begitu aja. Ini bukan kue ini diambil siapa. Bentuknya jadi kecil begitu saja karena ada penurunan kuantiti. Barang yang laku. Dengan adanya pajak ini barang itu menjadi mahal. Akibatnya jumlah barang yang laku itu terjual itu menjadi berkurang. Berkurang. Berarti kuenya menjadi terpotong. Kue ekonominya tinggal segini. Yang harusnya kalau tanpa pajak kue ekonominya lebih besar. Seperti ini. Ya, dead weight loss. Dead weight loss itu adalah area yang segitiga ini. Jadi setiap bergeser Q1 ke kiri menuju Q2, setiap poin ini adalah hilang kesempatan dari setiap peserta, pembeli dan penjual untuk memperoleh surplus. Ya, makin ke kiri surplus mereka makin berkurang. Ini makin besar dari size pajaknya, jumlah pajaknya. Surplus mereka makin berkurang. Kesempatan mereka untuk memperoleh surplusnya makin berkurang. Ini juga kita lihat bahwa garis supply ini adalah cost to seller ya. Biaya berapa orang seller itu mau jual. Cost to seller. Kalau ini adalah value to buyer. Ya, saat ada pengenaan pajak seperti ini, terjadi perbedaan. Tidak ketemu antara cost to seller dengan value to buyer. Ada selisih. Nah, selisih inilah yang hilangnya kesempatan, hilangnya potensi keuntungan dari melakukan perdagangan. Diagram ini membahas tentang hubungan elastisitas dengan besaran pajak. Di sini kita lihat garis demand-nya tetap, elastisitas demand-nya tidak berubah ya, tapi yang dirubah di sini adalah elastisitas supply. Di sini supply-nya inelastis, lebih tegak ya. Yang di sini supply-nya elastis. Nah, kita lihat besaran pajaknya sama ini. Tinggi pajaknya sama. Ini ya sama ya. Ini 2 cm, ini juga 2 cm ini. Sama. Tapi kita lihat dead weight loss yang ditimbulkan oleh inelastis lebih kecil daripada dead weight loss yang ditimbulkan oleh supply yang elastis ya. Ya, jadi apabila barang itu elastisitas supply-nya, elastisitas penawarannya itu bersifat elastis seperti ini,
maka barang itu apabila dikenakan pajak itu akan mengakibatkan debt wage loss yang lebih banyak. Ya, ini masuk akal ya. Karena apa? Ya, karena perubahan harga itu sangat mempengaruhi. Begitu ada pajak, jelas harga berubah. Nah, supply juga terpengaruh ya, jauh gitu. Nah, begitu juga di ini. Ini kan inelastis ini artinya ada perubahan harga tidak terlalu mempengaruhi perubahan dari uh, kuantitinya ya. Inelastis. Intinya inelastis di supply itu lebih sedikit debt weight loss-nya daripada yang elastis di supply-nya. Nah, pada panel C dan panel D, ini supply-nya garisnya tidak dirubah elastisitasnya ya. Kemiringannya tetap sama. Ini yang dirubah adalah demand-nya, garis demand, garis permintaan ya. Kita lihat di sini demand-nya inelastis, yang di sini elastis. Kita lihat bahwa inelastis dia lebih kecil dead weight loss-nya, sementara yang elastis demand-nya dead weight loss-nya lebih besar. Ini sama, ukuran pajaknya sama ya. Ini katakanlah ini 2 cm, ini 2 cm, atau kalau dirupiahkan ini berapa ya. Intinya ukuran panjang besaran pajaknya ini sama, tetapi dead weight loss yang ditimbulkan oleh kedua kurva demand yang berbeda elastisitasnya ini beda ya. Yang kurva demand-nya bersifat inelastis seperti ini, dead weight loss-nya lebih kecil, sementara kurva demand-nya yang elastis seperti ini, dead weight loss-nya lebih besar dibandingkan dengan yang inelastis. Intinya, yang inelastis dead weight loss-nya lebih kecil ya. Yang elastis itu akan menciptakan dead weight loss yang lebih besar. Ya, kita bahas hubungan antara dead weight loss dengan tax revenue. Nah, apabila pemerintah menerapkan pajak sebesar ini, katakanlah nih berapa nih, 1 senti ya, atau kalau dirupiahkan berapa rupiah ya, itu tax revenue-nya adalah sebesar ini, yang area hijau. Nah, saat pemerintah menaikkan pajaknya, lebih panjang lagi, kalau ini 1 senti, ini 2 senti ya, tax revenue-nya naik. Naik tax revenue-nya. Ya wajar, pajaknya dinaikkan supaya pemerintah mendapatkan revenue, pemasukan yang lebih besar ya. Wajar. Dan menciptakan dead weight loss yang lebih besar. Saat pemerintah menaikkan pajak, memang pendapatan mereka lebih besar, tetapi dead weight loss, hilangnya potensi dari perdagangan yang bisa dinikmati oleh pasar itu hilang ya. Di sini makin besar juga. Bagaimana di pemerintah di panel C ini memperbesar pajaknya sangat besar ini. Ya, ini sampai katakanlah ini 4 senti ya. Justru tax revenue-nya jadi semakin kecil ya ke area ini. Karena saat pajak terlalu tinggi seperti ini, barang yang laku menjadi semakin sedikit. Sehingga memang pajaknya besar, tapi barang yang laku sedikit. Akhirnya tax revenue pemerintah juga kecil. Debt ratio-nya besar, pemasukan pemerintah kecil, masyarakat banyak yang tidak bisa menikmati. Banyak pedagang yang tutup ya. Di, apa namanya ya? Modalnya harus dibawa ini, sementara dia terima cuma segini ya. Pembeli itu harus yang mau membayar seharga ini. Ya, harga tinggi. Jelas ini barangnya jadi kegiatan ekonomi jadi sepi di sini saat pajak terlalu tinggi. Akhirnya menciptakan banyak debt loss, banyak kesempatan yang hilang dari adanya pajak yang tinggi ini. Dan pemerintah bukannya makin untung, di sini juga ternyata yang diperoleh oleh pemerintah tuh kecil juga. Nah, ini
fenomena ini disebut dengan Laffer curve. Ini ada ilmuwan namanya Laffer. Awal mulanya pajak itu semakin besar juga revenue-nya pemerintah. Tapi kalau makin dibesarin pajaknya, ini tax revenue ya, ini tax size, makin dibesarin pajaknya, ini pajaknya makin dibesarin, justru revenue-nya akan makin turun. Nah, kebalikannya dengan dead weight loss. Kalau dead weight loss itu dia terus konsisten ya. Makin besar pajaknya, dead weight loss-nya makin tinggi. Dead weight loss ini makin tinggi. Makin besar pajaknya, dead weight loss makin tinggi. Beda dengan pajak. Makin dinaikin pajaknya, awalnya sih naik. Tapi makin besar dia justru makin turun. Nah, ini namanya Laffer curve. Ya.